Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Semoga sehat selalu. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, marilah kita berdoa ya. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, dua orang lagi belum mungkin ya. Muhammad Sefa Fari sama ya Hezekiel. Alang kok keren namamu. Dua orang lagi belum mungkin ya. Ditunggu nih dua orang ini. Kita baru 29 dari 30-an. Bagaimana Mbak PIC? Kabar yang lain bagaimana? Kenapa dia belum Ini ada kabar? udah saya cekin satu-satu Kak, cuman belum ada kabar. Oke, baik. Eh, Sebelumnya informasi, ini ada informasi nih. Tapi apa namanya, saya itu ya belum bisa menyampaikan, nanti setelah kuliah aja kita sampai sampaikan tentang perkuliahan. Oke, baik. Kita mulai ya. Izin share screen ya. Oke, kita ada di pertemuan kelima. Semalam kita di pertemuan 4, sekarang pertemuan 5. Pertemuan 5 ini membahas tentang statistik enough, ya, statistik cukup. Memahami konsep kecukupan penduga. Jadi, statistik cukup, sifat-sifat statistik cukup, terus mencari statistik cukup dalam kasus sederhana, gitu ya. Itu berdasarkan teori faktorisasi, gitu nih. Nah, nanti juga masuk membahas tentang raw Beckwell, gitu. Nah, maksudnya gini teman-teman, kenapa saya statistik cukup? Di saat kita menduga parameter, ya, dalam hal ini menduga nilai populasi, eh, hasil dugaan kita itu dikatakan cukup apabila memenuhi syaratnya. Misalkan, itu dugaan yang bagus nih. Jadi kita ada 35, anggaplah ya, kalian kelas di sini ya, 35 orang seperti semalam, diambil 25 orang ya, untuk sebagai sampel. Nah, sampel ini, 20 orang ini ingin menduga rata-ratanya kalian itu menduga si populasi, rata-rata 20 orang itu menduga populasi misalkan. Nah, terus apakah rata-rata itu pasti nggak sama nih antara populasi dan sampel kan ya, nggak sama rata-ratanya. Nah, apakah itu penduga yang baik? Kalau misalnya penduga yang baik yang semalam ya tak bias atau enggak. Nah, setelah dia misalkan penduga yang tak bias, dia cukup atau enggak gitu nih. Jadi seolah-olah di saat kita menduga si dia populasinya pas nggak gitu nih. Misalkan memang nggak sama persis, tapi cukup menyamai gitu gitu. Jadi namanya saksi cukup seperti itu. Ada juga saksi cukup dan lengkap itu juga ada. Nah ini PPT-nya. Sesuai dengan dah kok sini lagi. Ini dia statistik cukup. Oke, perhatikan ya sesuai dengan instruksi semalam di perjanjian kita ya harus saya jelasin perlahan dan kita harus eh, apa namanya tuh diperhatikan ya. Pertama, katanya di dalam definisi ya, saya cukup itu, himpunan statistik berisi banyak informasi dalam sampel. Ya, tentang parameter. Himpunan statistik. Statistik itu adalah lambang atau simbol bagi data sampel, kan ya. Kalau lambang atau simbol bagi populasi dinamakan parameter. Jadi parameter itu untuk populasi, statistik untuk sampel. Itu ingat ya. Jadi di saat misalkan nih berat badan rata-rata angkatan kelas kalian, kalau angkatan semuanya kan berarti itu namanya populasi. Nanti kalau berat badannya rata-rata berarti mu. Tapi kalau sampel saja diambil 20 orang, berarti namanya statistik nanti. Nah, di sini dikatakan himpunan statistik berarti kumpulan dari sampel ya dalam hal ini parameter sampel atau statistik
berisi banyak informasi dalam sampel tentang parameter. Iya, misalkan dalam ambil 20 orang nih di kelas kalian itu. Di situ kan ada eh, rata-rata berat badan kalian kan ya, varian berat badan kalian, gitu. Apalagi ya. Terus misalkan ada eh, kemiringan, skewness ya, atau kelancipan, kurtosis dari berat badan kalian seperti itu. Nah, itu kan yang dinamakan dengan banyak informasi yang mengandung parameter di sana, ya. Sehingga perlu adanya pembatasan statistik yang baik, gitu. Jadi eh, biar tidak terlalu banyak, gitu ya. Secara umum, ide dari kecukupan meliputi pengurangan himpunan pada statistik yang menjadi lebih ringkas tanpa kehilangan informasi tentang parameter. Jadi secara umum, eh, cukup itu ada himpunan di dalam statistik itu dihilangkan tanpa mengurangi nilai atau informasi tentang parameternya. Nah, secara singkat, anggaplah ada S, ya. S ini kita definisikan secara general. S dianggap sebagai statistik cukup bagi theta jika distribusi bersyarat dari statistik T lainnya dengan diketahui S tidak mengandung theta. Ya. Maknanya di titik ketiga ini, poin ketiga ini, kalau nanti setelah diotak-atik, anggaplah ya, S ini hasil akhirnya tidak mengandung theta atau parameter, maka disebut S itu merupakan statistik cukup bagi tetanya, bagi parameter. Pak, apa theta? Theta itu parameter secara general. Tergantung kita maunya mendefinisikan apa, tapi kebanyakan general theta gitu. Tapi kalau ada soal, ya kalau diketahui mu, berarti mu tetanya ganti. Kalau misalkan diketahui P untuk distribusi Poisson ya, Poisson Bernoulli, P berarti ya udah P. Kalau diketahui misalnya sigma kuadrat, berarti sigma kuadrat gitu. Ya, tergantung distribusinya apa. Nah, kalau misalkan nanti setelah diotak-atik misalnya sedemikian rupa sehingga S itu tidak mengandung parameternya, ya, tidak mengandung tetanya, maka disebut statistik cukup bagi teta, bagi parameternya. Dengan kata lain, ketika status cukup sudah diketahui, nilai observasi dari sisi lain tidak mengandung informasi tentang parameter. Kalau sudah ada status cukup, maka nilai lain tidak mengandung informasi tentang parameter. Seperti itu. Oke, lanjut ya. For definisi, iya. Misalkan, ini dia. Uh, Joint sufficient statistik, statistik cukup bersama, ya. Benar nggak sih bahasa Indonesia gitu? Contoh nih, andaikan ya ada Pubacak X ya yang isinya adalah X1, X2, X3, Xn. Ini adalah apa sampel ya? Ada sampel pertama, sampel kedua, sampel ketiga, dan seterusnya sampai sampel ke N. Mempunyai fungsi densitas bersama. Di pertemuan sebelumnya ya, sebelum-sebelumnya ada juga fungsi densitas bersama. X-nya banyak ya. Kalau dia eh, X1 aja berarti fx1 theta gitu. Tapi kalau dia bersama, jadi fx ini harusnya X-nya tebal sih. Memakan vektor harusnya ya. Fx theta, theta ada parameternya. Dan misalkan S ya, nah ini apa namanya statistiknya nih, apa anggaplah parameternya, parameter di sampel, bukan parameter statistik namanya, anggap apa statistik memang. S1, S2, dan seterusnya sampai SK merupakan statistik berdimensi K. Jadi ini adalah eh, sampel ya, statistik dari sampel yang dimensi ada sebanyak K gitu nih. Maka S1, S2, dan seterusnya sampai SK itu merupakan statistik cukup gabungan ya bagi theta jika untuk sembarang vektor statistik T yang lain ya distribusi bersyarat dari T diberikan S sama dengan S kecil dan dinotasikan dengan FT bersyarat S T tidak bergantung pada theta. Artinya hasil dari ini nanti teman-teman perhatikan siapa tahu UTS ya. Hasil dari ini nanti FT bersyarat ST ini ya tidak ada theta di sana. Stadio otak nggak ada theta di sana ya. Pada kasus satu dimensi, secara sederhana kita sebut S sebagai saya cukup bagi theta. Nanti ada contohnya.
Saya menjelaskan apa namanya pengertian dulu. Nah, lalu yang selanjutnya ini ketika ketika kita bisa mengasumsikan bahwa X1, X2, Xn ini merupakan contoh acak dari satu populasi dengan fungsi densitas fx theta atau biasa ditulis dengan vektor X sama dengan X1, S2, S3 sampai Sn sebagai contoh acak ya. Bagaimanapun secara umum X dapat mempresentasikan vektor lain dari amatan perubahan acak seperti contoh yang disensor atau himpunasi urutan ya. Intinya di dalam definisi pertama ini, kalau ada perubahan acak X ya yang isinya adalah X1, S2, S3 dan seterusnya sampai Sn, terus itu dia memiliki fungsi densitas atau fungsi kepekatan ya, oleh karena dia banyak 1, 2, 3, jadi fungsi fx1 theta, fx2 theta, fx3 theta gitu. Karena dia banyak bisa gabungin nama fungsi densitas bersama gitu ya. Fx fx apa namanya bold ya nih vektor theta gitu. Langsung aja ke bawah, langsung ke sini ya. Nih, kita mungkin tidak dapat benar-benar mempertimbangkan semua statistik yang mungkin. Maksudnya kan mungkin di dalam satu sampel itu banyak sekali ya statistik apa informasi-informasi tentang populasi gitu. Nah, dalam hal ini T, statistik masuk T. Dalam upaya menunjukkan bahwa S merupakan statistik cukup, ya, bagaimanapun karena T merupakan suatu fungsi dari contoh ya, yaitu T itu adalah suatu fungsi. Fungsi dari apa? Dari perubahan ya, dari perubahan acak yang diambil apa namanya sampelnya seperti X1, X2, X3 dan seterusnya sampai Xn. Hal yang dapat dilakukan adalah membuktikan bahwa fx bersyarat Sx itu bebas dari theta. Artinya nilai ini nanti ya yang saya blok ini tidak ada apa namanya theta di sana ya. Misalkan kita mempunyai vektor S, ya, S itu double apa namanya bold ya. Kita mempunyai vektor S, S1, S2 dan seterusnya sampai Sk adalah vektor di mana Sj ya. Sj itu adalah X1, X2, Sn untuk J dari 1 sampai K, maka fungsi densitas atau fungsi kepekatan pada X bold itu ya, vektor dari X adalah X1, X2 dan seterusnya sampai Xn bersyarat S sama dengan S kecil adalah ini. Ini dia fungsinya teman-teman. Ini yang harus kalian pahami. Nanti kalau nggak paham di sini ya udah kedepannya nggak paham. Ini kan fungsi gabungan nih, karena ada S1, S2, Sn kan ya. Sebenarnya kalau misalkan dibentuk ke dalam bentuk apa namanya vektor, ini dia menjadi X double, X bold, X tebal gini aja. Nih, maka nanti kalau misalkan di sini ada uh, fx besar S dalam kurung X, X-nya adalah ini isinya. Ya. Nah, terus dia akan bernilai ini ya, akan bernilai ini F dalam kurung X1, X2, Xn per Fs S theta, dia akan bernilai ini jika untuk X1, X2, S3 sampai Sn itu sama dengan S. Dan dia akan bernilai nol untuk lainnya, seperti itu. Nah, nanti gini teman-teman. Kalau nanti hasil dari ini, ya, hasil dari ini itu tidak mengandung parameter, kalau dalam hal ini parameter adalah theta, tidak ada ini, maka disebut statistik cukup. Gitu. Artinya kalau setelah diotak-atik, setelah kita bagikan ya antara fungsi bersamanya, fungsi densitas bersama ya, dan eh, fungsi fs-nya ya ini, dan kalau mereka kita bagi tidak mengandung parameternya dalam hal ini theta, maka dia ada statistik cukup bagi S gitu, bagi parameternya. Nih, contoh, perhatikan contohnya. Nih, contoh. Perhatikan tes nih. Misalkan katanya ya, ada X1, X2, Xn merupakan contoh acak dari populasi yang berdistribusi bernauli.
Coba Indi Artati. Distribusi Bernoulli itu distribusi bagaimana? Bagaimana, Mbak Indi? GPT dulu dia. Iya Pak. Yang ini bukan Pak, yang ada hasilnya tuh ada sukses atau enggak gagal. Sukses atau enggak gagal? Oke, Atau gagal. atau gagal. Iya. Oke, Bener nggak Pak? benar ya? Ya, benar-benar. Jadi kalau Bernoulli itu, ya, itu adalah suatu distribusi yang dimana kemungkinan hasilnya hanya ada dua. Kalau nggak gagal berhasil, kalau nggak 0,1, atau misalkan eh, berhasil tidak berhasil gitu ya. Seperti itu. Hanya dua kemungkinan. Biasanya gagal berhasil. Atau misalkan tidak berhasil dan berhasil sama aja. Nah, saya ulangi. Misalkan X1, X2, Xn merupakan contoh acak dari populasi yang berdistribusi Bernoulli dengan parameter P. Nah, parameter P ini kan parameter berhasilnya, parameter sukses kan ya. Kalau dia gagal gimana Pak? Satu min P, ya. Atau Ki, biasanya Ki atau satu min P, terserah. Kalau di sini kan satu min P nih, ya. Kalau berhasilnya P, gagal satu min P. Misalkan peluang berhasilnya 0,3, ya. Berarti gagalnya satu min P, satu min 0,3 sama 0,7. Ya, jadi peluang gagal 0,7, peluang berhasilnya adalah 3 gitu kan, 0,3. Nah, katanya seperti ini, perhatikan lagi saya jelasin. Perubahan acaknya S1, S2, Sn itu contoh acak yang berdistribusi Bernoulli. Berarti eh, ini distribusi Bernoulli nih, ya, distribusi Bernoulli dengan parameternya P. Ya, dibutuhkan P nih parameter. Kalau tadi kan theta ya secara general, atau mungkin ada yang mu nanti ya, atau mungkin ada yang lain, misalkan varians gitu nih. Nah, kalau di sini P gitu nih. Dengan fungsi massa peluangnya adalah sebagai berikut. Fungsi massa peluang FMP ya. PX ya. X, PX, X dan parameter P, ya parameter P kan ya. Itu sama dengan P pangkat X dikurang dalam kurung satu min P pangkat satu min X ya. Di mana X itu bernilai 0 sampai satu. Dan P itu peluang berhasilnya itu bernilai 0 sampai 1 juga. Salah. X ini bernilai 0 dan 1, P itu bernilai 0 sampai 1 gitu nih. Nah, ini kan merupakan fungsi dari apa namanya? Fungsi dari eh, distribusi Bernoulli ya. P pangkat X, satu min P pangkat eh, 1 min P pangkat satu min X. Nah, kalau kalian tidak percaya, kita sini aja nih. Apa namanya? Rumus Bernoulli. Nih, kok di ini rumus distribusi yang mana ya? Ini binomial, ini binomial Bernoulli men. Rumus distribusi Bernoulli. Kok nggak ada ya? Misalnya ke binomial terus ya? Ini binomial. Ber, oke, nggak ada nih di sana nih. Ya udah di PPT saya aja ya. Di PPT Stardust.
pertemuan 5 pangkat 1, pertemuan 4. Kalau dia Bernoulli, ya, eh, dia di sini hanya satu, min n, min x. Tapi kalau dia binomial, dia sini nanti n dia. Kalau binomial itu dia Bernoulli yang dilakukan secara berkali-kali, gitu. Nah, ini dia. Ini ya. Nah, ini kan Bernoulli nih. Ya, ada hanya dulu dua kemungkinan, yaitu adalah peluang berhasil dan peluang gagal. Nah, ini punya Bukhari sebenarnya ya, punya Bukhari. Saya minta manfaatnya saya minta sama Bukhari. Kalau dia Bernoulli, ya, persamaannya itu atau fungsi peluangnya itu adalah P pangkat X Q 1 min X. Pak, kenapa dia satu? Yaitu karena dia cuma satu kali pelemparan gitu, satu kali perlakuan. Nah, yang kemungkinan ada dua, kalau nggak nol satu, kalau nggak berhasil gagal gitu. Makanya di sini dia P pangkat X 1 min X. Tetapi kalau misalkan dia dilakukan secara berkali-kali, uh, Bernoulli yang dilakukan secara berkali namanya binomial, ya. Nah, bedanya di sini aja. Kalau tadi di sini apa namanya 1 min X, ini n min X karena dilakukan sebanyak n kali, ya, gitu. Nah, ini juga ini X-nya ini adalah uh, apa namanya tuh pelakuannya kayak berapa ya, kalau misalkan pelempar 5 kali misalnya gitu. Nah, kalau ini ada banyaknya, kelemparnya berapa, gitu, banyak perlakuannya berapa. Misalkan dilakukan sebanyak 10 kali, berarti N-nya 10 gitu nih. Di sini nih, percobaan benar yang dilakukan sebanyak N kali. Anggaplah contoh melempar koin. Koin kan hasilnya ada dua. Kalau nggak gambar, angka. Anggaplah gambar itu adalah berhasil, angka gagal. Kalau hanya sekali saja lempar, just gitu, ya, itu namanya Bernoulli. Tapi kalau Bernoulli melempar yang berkali-kali, itu namanya binomial. Seperti itu ya. Oke. Bedanya cuma ini aja, N min X gitu. Nah, ini kan 1 min X, ini memang namanya Bernoulli. Nah, soalnya tunjukkan bahwa P duga ini kan untuk menduga si P, ya. Parameternya P, kita eh, menduganya namanya P duga atau mengestimasi menjadi P duga. P topi ya, ada yang mengatakan P topi di dalam statistik itu, ada yang mengatakan P duga gitu nih, ya. Boleh. Tentukan bahwasanya P duga itu yang isinya adalah sigma I sama dengan 1 sampai NXI adalah statistik cukup bagi P. Jadi katanya tunjukkan atau buktikan bahwa P duga ini, yang kita duga ini merupakan statistik cukup bagi P. Apa isi P duga adalah sigma I sama dengan 1 sampai NXI gitu nih. Anggaplah berat badan kalian itu 65, ya, rata-ratanya ya, 65. Setelah dia ambil sampel, itu anggaplah beratnya itu dari 63, ya. Tunjukkan bahwasanya 63 ini merupakan statistik cukup bagi 65 itu, rata-rata 65. Jadi tunjukkan bahwasanya P ini 63 udah cukup gitu nih. Udah cukup untuk mendekati si populasinya gitu nih. Tunjukkan seperti itu maksudnya. Nah, solusinya ada 4 tahap. Pertama, perhatikan ya, sahabat UTS, cari distribusi peluang bersama atau gabungan. Ini kan ada banyak nih, S1, S2. Nah, kita cari fx-nya yang atas ini nih. Ini kan fungsi peluang bersama, kalau ingat di pertemuan kemarin ya, yang saya blok itu. Itu kan fungsi peluang bersama. Jadi cari fx, x1, x2, xn-nya. Ya, itu kan fungsi peluang bersama. Yang kedua, cari distribusi peluang dari statistik yang diketahui. Di sini kan statistik kita adalah Bernoulli ya. Nah, cari distribusi peluangnya. Nah, kalau dia nanti oleh karena banyak, nanti dia akan menjadi binomial gitu nih. Dalam hal ini P maksudnya, ini kan statistiknya adalah si P. Dalam hal ini adalah distribusi Bernoulli. Nah, cari distribusi peluang dari statistik yang diketahuinya, ya. Lalu yang ketiga, lakukan pembagian antara fungsi pada tahap 2 ini dibagi ini. Yang atas ini fungsi bersama, ya, dibagi sama yang bawahnya, fungsi fs dari s theta ini gitu. Lalu yang keempat, jika kembali lagi ditekankan nih, pada fungsi yang dihasilkan tidak mengandung parameter, ya, tidak ada p di sana,
maka P duga itu merupakan statistik cukup bagi P. Kalau setelah kita otak-atik, setelah kita bagikan antara poin pertama dan poin kedua, kita bagikan, tidak ada P di sana, tidak ada parameternya. Kalau di rumus theta ya, kalau di sini P tidak ada P di sana, maka eh, P duga ini merupakan statistik cukup bagi eh, P gitu nih. Oke, terjawab nih. Distribusi peluang bersama atau gabungan seperti ini. Ingat ya, kan kemarin ada eh, distribusi gabungan ya. Ada fx bar, ini kan apa namanya? Vektor, bentuk vektor. Dengan parameternya P. P di sini, karena di soal P, kalau misalkan secara general theta, ya, makanya saya bilang tergantung parameternya apa. Kalau misalkan parameternya mu, berarti mu ganti. Kalau dia theta, theta. Kalau di sini P parameternya. Fungsi gabungannya adalah fx1, P, fx2 dengan P, fx3, P, dan seterusnya sampai fx, fxnp, ya. Ada banyak kan? Nah, setelah digabung mereka ini, ya, eh, dia menjadi Bernoulli. Kenapa Pak menjadi Bernoulli? Karena eh, percobaan percobaan si Bernoulli yang digabung-gabung sebanyak n kali. Ya, jadi binomial. Jadi kalau misalkan ini kan ada percobaan pertama nih fx1p, fx2p, dan seterusnya sampai fn p. Nah, itu kan peluang bersama. Jadi Bernoulli pertama, Bernoulli kedua, Bernoulli ketiga, sampai Bernoulli ke n. Nah, kan saya bilang tadi, kalau percobaan Bernoulli yang dilakukan secara berkali-kali menjadi binomial kan ya. Oleh karena ini mengganti menjadi binomial. Bukan lagi Bernoulli, ganti binomial. Karena kenapa? Di sini ada n nih, bukan lagi 1 min x, jadi n min x sesuai sama PT tadi nih n min x gitu. Pak, x-nya apa? X-nya adalah nilai dari P duganya. Mana data? Nih, x-nya adalah nilai dari P duganya. Ini I sigma I dari 1 sampai n xi. Ini kan adalah nilai penduganya. Yang ini nih. Yang ini nih, kita ganti sama ini. Gitu. Jadi untuk setiap X diganti sama ini, makanya di sini adalah P pangkat X kan ya, X-nya diganti ini. 1 min P N pangkat X juga diganti. Gitu. Dapatlah kita peluangnya, fungsi kepekatan bersama atau fungsi peluang bersama adalah ini. Ya, yang sebenarnya sederhananya dia adalah P pangkat X dikali 1 min P pangkat 1 min P pangkat 1 min X itu untuk Bernoulli. Oleh karena dia binomial, Bernoulli yang dilakukan secara berkali-kali, 1 min X itu diganti n-min-X. Makanya di sini adalah n-min-X gitu. X-nya kita ganti sama nilai P-nya tadi, P duga tadi yang ini, yang atas. Gitu doang. Selesai yang pertama. Yang kedua, distribusi peluangnya. Kita mengetahui bahwa P duga itu merupakan perubahan acak binomial. Kenapa? Karena merupakan n kali kejadian sukses dalam percobaan Bernoulli yang saya bilang tadi. Oleh karena dilakukan secara berkali-kali kan peluang bersama ada x1, x2, x3 sampai xn. Berarti ada fx1p, fx2p, fx3p, dan seterusnya sampai fxnp gitu. Nah, di saat dia dilakukan secara berkali-kali, maka dia distribusinya berganti ke binomial. Makanya P duga berdistribusi binomial dengan parameter dengan sebanyak n dengan parameter P. Nah, yang ini tadi, yang atasnya sama. Ini kan ada sigma I sama dengan 1 sampai n xi n. Pak, ini dapatnya dari mana, Pak? Yang ini nih, yang bawah nih, Pak. Oh, dapatnya dari sini. Mana tuh PT-nya? Dapat dari sini nih. Nih, ini kan ada x sampai n nih. X sampai N, P pangkat X, N min X. X-nya ini kita ganti sama nilai sigma tadi. Nih, sama nilai sigma ini. Ya. X pangkat N, X-nya ganti ini. P
pangkat X, X-nya ganti ini. 1 min P, N pangkat min X, X-nya ganti ini gitu. Ya, dapatlah ini untuk EP-nya. EP, P duga P dalam hal ini adalah nilai yang bawah ini, FS, S theta gitu. Pak, kenapa S? Ya, ini secara general, secara umum lah gitu nih. Kenapa theta secara umum? Kalau mau contoh real yang bawah, nih dia FP duga. Kenapa P duga? Ya memang itu yang ditanya. Ya, penduganya adalah ini gitu. Nah, terus kita bagikan nih tahap yang tiga, kita lakukan pembagian antara FXP ya, dan P duga dan parameter P. Jadi yang ini, yang atas ini ya, kita bagi sama yang bawah ini, yang bawah ini. Nih. Nah, kita bagi sama yang itu. Ini dia. P pangkat sigma I sama dengan 1 sampai NXI, 1 min P, N sigma I sama 1 sampai NXI. Yang atas ya, yang ini ya. Dibagi sama yang bawahnya, yang ini. Nah, ini kan kalau misalkan kita coret ya, ini kan N dalam kurung I sama dengan 1 sampai NXI. Ini kan kita keluarkan nih, just ke sini. Ke, apa namanya, keluarkan dari per. Maka bentuk seperti ini kan ya. Satu, satu. Atau gampangnya seperti inilah, gampangnya. 1 min P pangkat N min X ini ya, sigma I sama dengan 1 sampai X ini kan bisa kita coret ya. Paham, paham, paham. Biar kalian paham. Ini kan bisa kita coret ya. Ini sama yang atasnya. Nah, ya kan ya. Anggaplah kamu misalkan X per X jadinya habis kan ya. Toh ini juga kan dong. Ini juga kan ya. Ya kan ya. Karena sama. Berarti tinggal apa? Tinggal yang ini dong. Tinggal ini. Oleh karena ada di bawah per, buatlah 1 per gitu. 1 per itu sama dengan apa namanya itu, pernya ke pangkat min satu. Misalkan begini, 1 per A itu sama dengan A pangkat min satu. Ingat kan ya? Itu apa namanya, sifat-sifat seperti itu. 1 per B sama dengan B pangkat min satu gitu. Nah, oleh karenanya hasil akhirnya adalah ini, hasil pembagiannya. Ya, boleh teman-teman 1 per ini atau misalkan pernya pangkat min satu gitu. Ya, nah hasilnya ini kita lihat nih, ada tidak dia mengandung P di sini, kan parameternya P ya, nih setelah cukup bagi P, parameter adalah P. Pertanyaannya, ada nggak dia mengandung P di sini? Coba Fitra Nur Hidayat nih, Hidayat nih, ada nggak P di sini? Nggak ada, Pak. Nah, oleh karena tidak ada, maka katanya P duga ini yang isinya sama dengan sigma I sama 1 sampai N X itu merupakan statistik cukup bagi P. Intinya setelah dibagi tidak ada mengandung parameternya. Kalau di sini P tidak ada P-nya atau misalnya nggak ada tetanya, maka itu adalah statistik cukup bagi apa namanya, eh, bagi parameternya. Kalau di sini P gitu. Contoh dua biar biar lebih biar lebih paham. Contoh dua. Sudah dapat saya. Wih, sudah dapat saya. Alhamdulillah. Oke. Ini nggak bisa nih. Contoh dua, misalkan X1, X2, Xn merupakan contoh acak yang berdistribusi eksponensial. Oke, soalnya sama nih. X1, X2, Xn tapi distribusi eksponensial. Tadi bermauli, sekarang eksponensial. Dengan parameter theta. Kalau tadi parameternya P, sekarang parameter theta katanya. Ya. Dan fungsi densitasnya adalah ini. Ini fungsi densitas untuk eksponensial. Kita cari, cari, cari. Hmm,
Nih, 1/mu ya, 1/mu E eksponen pangkat X, pangkat min X per mu gitu. Gimana udah nggak contohnya? Nggak nampak. Nih, satu, ya ini yang nggak jelas nih. Tumben ya, saya ini, emang Google memang agak nggak ngotak emang dia. Kemarin pas di kelas sebelah ada semua yang mau saya mau. Maksudnya pas saya cari ada semua. Di sini nggak ada. Eksponensial pun bentuknya aneh-aneh. Apalah kita langsung ke PT tadi. Nah, ini kan 1/θ yang mendekati yang tadi ya, yang pertama tadi. 1/θ eksponen pangkat min X/θ. Sebenarnya yang mendekati yang ini tadi, yang kuning tadi, yang ini. Tapi kalau di sini dia menggunakan mu ya, parameternya mu ya. Kalau di contoh soal yang saya belikan itu menggunakan θ. Maka saya bilang secara general itu θ, tapi secara pelaksanaan itu sesuai dengan yang diketahui di soalnya. Kalau di sini mu ya. Nih, ini adalah fungsi apa namanya densitasnya. Katanya tunjukkan bahwa S ini ya S kalau tadi kan dia bukan S ya, apa namanya tuh P duga ya. Tunjukkan bahwasanya P duga itu merupakan saya cukup bagi P. Kalau yang bawahnya tunjukkan bahwasanya S ini merupakan statistik cukup bagi theta gitu. Ini seperti soal nih, seperti bukan soal, seperti di pelajaran ya, yang saya ajarkan di awal. Kodenya S, parameternya theta. Tunjukkan bahwasanya S itu yang isinya adalah sigma I dari 1 sampai NX itu adalah statistik cukup bagi theta gitu. Maka solusinya eh, kita mencari fungsi bersamanya, densitas gabungannya gitu. Ya, kan aslinya gini kan ya, apa namanya, 1 θ gitu, pangkat eksponen pangkat 1 X min theta. X-nya kita ganti, yang saya bilang tadi. Kita ganti dengan ini, yang ini. Itu yang saya ganti itu. Maka, SE min, pangkat min X/θ adalah ini. Gitu. Nah, oleh karena ini dilakukan secara berulang-ulang atau bersama-sama, makanya pernya dibawa jadi θ pangkat n. Yang semuanya hanya θ saja, ini θ pangkat n. Gitu. Ini adalah fungsi bersamanya. Lalu yang kedua, fungsi densitasnya yang diketahui dalam parameter distribusi peluang atau densitas dari statistik yang diketahui. Dari statistik yang diketahui. Nah, yang kedua ini contoh kedua ini, dia di sini yang rumit. Untuk mencari nilai ES-nya itu menggunakan ya harapan atau EX ya, sebenarnya EX tapi oleh karena X-nya diganti S, dalam hal ini ada statistik yang ini ya ES dari ini harapan ke ES, dan ini varian S, atau S-nya kita ganti dengan nilai ini ya, sigma I sama dengan sampai NXI. Makanya di sini sigma seperti itu ya. Kan EX ini adalah apa namanya, EX itu sendiri kan ya. Maksudnya ini kan diganti jadinya X kan, EX. Terus dilakukan secara berulang-ulang itu makanya N EX. Ini ada theta, X adalah theta, atau misalkan eh, dalam hal ini rata-rata boleh, tapi di contoh soal ini ada theta, maka dia menjadi N theta gitu nih. Terus yang kedua variannya ya, nah, sama menjadi varian X, berarti N VX, V adalah theta atau theta kuadrat, maka menjadi N theta kuadrat. Nah, dari apa namanya ini merupakan sebaran dari sebaran eksponensial, keluarga eksponensial. Ini dilakukan sama maka akan menjadi distribusi gamma ya, di mana pembacak S itu berdistribusi gamma dengan parameter theta n yang dapat n kali. Kalau tadi dia bernauli ya, sedangkan kali menjadi binomial.
Kalau ini dia eksponensial menjadi gamma. Gamma itu rumusnya ini. 1/θ pangkat n gamma n dikali S pangkat n min 1 dikali eksponen min S per theta. Gitu. Ini rumus gamma. Dia ada ini nih. Ini yang rumus gamma. Ya. Jangan kan di stat mat ya. Di boboiboy ada boboiboy gamma gitu. Ya, di warna putih, solar. Itu kekuatan gamma tuh. Seperti itu. Kalau tadi dari Bernoulli ke binomial, sekarang dari eksponensial ke gamma, maksudnya gamma, yang mendekati distribusi apa namanya aslinya gitu nih. Ini keluarga eksponensial. Nah, dapat dong ini ya apa namanya eh, distribusinya untuk fs-nya kan ya, yang ini. Atau yang kita bagikan nih, yang ini ya, yang ini dibagi sama yang ini. Lihat nih, yang atas tadi yang ini kan ya, dibagi sama yang ini. Nah, ini kan ada 1/ini ya, 1/θ pangkat n ya, yang ini dibagi 1/ini. Ini kan sebenarnya kalau misalnya kita buat konsep, eh, misalkan kita buat konsep, ini kan kita ke atas nih. Oh, ini saya nggak pakai pensil ya, nggak pakai, maaf, pas jelas ini. Eh, per, kocak. Sebentar, saya cari dulu. Biar enak nulis. Saya bilang, kita pelan-pelan, yang penting kalian paham. Oke, nih, misalkan, misalkan di sini adalah kalau kayak ingat A ya per B per C per D. Oke. Ini kan akan menjadi eh, A per B dikali C per D. Nah, salah deh. Kok kalian nggak ngoreksi? Di sini akan menjadi D per C. Nah, ingat ya. Jadi dibalik. Nah, ini kan hal yang sama nih yang terjadi nih. Ini kan mana sih kursornya? Ini kan 1 per apa namanya itu theta n ya. Ini 1/θn nih, yang ini. Ini perbesar satu ini. Oleh karenanya ini turun nih. Ini turun ya ke bawah sini. Ini kita kali ke atas ya. Yang eksponen ini kita kali 1, dapatnya seperti ini ya. Terus yang bawahnya dibalik. Ini theta ini balik. Apa namanya? D per C. Nah, makanya D-nya yang ini ya. Per C. Jadi dikali. Nah, ini kan setelah kita lihat bersama-sama, ini kan bisa kita coret-coret juga kan ya. Masih kosong. Maaf, maaf. Oke. Ini kan bisa coret-coret nih. Maaf, maaf. Aduh, kosongnya. Oh, ya ini ya. Coret, set, coret. Ya, habis ya. Terus juga ini kan eksponen nih. Ini kan sebenarnya S kan ya. Ini kan sebenarnya S nih. Diketahui ini. Ini kan S kan ya. Di soal ya. Nah, ini sama dengan S. Berarti
ini ya bisa kita samakan sama yang ini ya kan ya. Nah, tinggal lagi adalah apa namanya S n min 1 sama ini ya. Maka di sini munculnya adalah gamma n per apa namanya S pangkat n min 1 ya. Nah, sekarang saya mau panggil nih Konita Kamila. Nah, kira-kira di dalam sini ada mengandung parameternya nggak? Parameter tadi adalah theta. Ada nggak mengandung theta? Tidak ada ya, Pak. Nggak ada. Nah, oleh karena dia tidak ada, ya, tidak ada mengandung theta, maka eh, tidak ada mengandung theta, benar dong, tidak mengandung theta, maka S ini ya merupakan statistik cukup yang isinya adalah sigma ya eh, I sama dengan ya I sama dengan 1 sampai N untuk XI ya. Aduh maaf, jelek tulisannya udah tremor-tremor ini paling ujung. Ini merupakan statistik cukup ya bagi theta. Ini penjelasannya nih. Dia nggak ada theta di sana. Setelah itu nggak ada theta di sini ya. Maka ini merupakan statistik cukup bagi theta. Nah gitu. Ya dua itu contohnya yang paling penting. Sebenarnya yang membuat membuat dia agak rumit itu ada di poin ketiga, poin kedua. Sini nih, sebentar. Perhatikan sini. Nih, di poin ini nih. Cari distribusi peluang dari statistik yang diketahui. Distribusi peluang. Kalau dia Bernoulli tadi kan menjadi binomial tuh. Kalau dia eksponen menjadi gamma. Kan ya? Seperti itu. Nah, kalau dia normal menjadi apa? Menjadi ChatGPT, Pak. Kalau misalkan diketahuinya Poisson, jadinya apa? ChatGPT, Pak, gitu. Gitu ya. Nah, nanti saya kasih tugas tuh untuk kalian belajar, nanti saya koreksi. Seperti itu ya, dalam hal distribusinya apa. Nanti eh, di sini yang kalian selain tahu. Ini insya Allah ada UTS-nya nih. Ya, udah enak ya dikasih tahu ini UTS gitu. Belajar. Ada yang mau tanyakan? Sebelum kita lanjut, ini saya hapus ya, biar nggak kotor. Ada yang mau tanyakan? Adinda Ramadhani mau tanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Siapa lagi? Muhammad Damar ada mau tanyakan? Tidak ada, Bapak. Belum ada. Muhammad Yusuf ada mau tanyakan? Tidak ada, Pak. Oke. Lanjut ya. Kita lanjut pelan-pelan lagi. Pelan-pelan lagi. Lalu, teorema faktorisasi. Ya, faktorisasi. Lanjut ya. Ini pembahasan yang berbeda. Jika X sama dengan ya, X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn. Ya, saya lepas dulu ini. Merupakan fungsi densitas gabungan ya, yaitu adalah fx x1 x2 xn theta ya, fungsi gabungan. Dan jika s vektor s berarti ada banyak x itu sebanyak xk ya, eh, maka katanya S1, S2 dan sampai SK ini merupakan jointly sufficient ya, cukup bersama bagi theta, dan jika dan hanya jika ya, cukup joint sufficient adalah cukup bersama ya. Bagi theta jika dan hanya jika fx fungsi gabungan bagi theta itu adalah gs theta h x1 x2 dan seterusnya sampai xn, eh, ini perkaliannya. Jadi ada fungsi gx ya yang x-nya adalah s theta ya,
dan ada fungsi hx yang isi x-nya ada S1, S2, Sn. Keterangannya, GS theta tidak bergantung pada X ya. Jadi ini, dalam ini ya, tidak bergantung pada, suatu kan, tidak bergantung pada ini, gitu ya. Kecuali kalau ada S yang bergantung pada theta, kecuali kalau misalkan ini ada parameternya gitu. Dan satunya, Hx itu, Hx1, X2, dan seterusnya sampai X tidak bergantung pada theta. Karena dia dapat berupa konstanta gitu nih. Contoh gini, pada contoh pertama. Ingat ya, yang tadi, yang P pangkat X ya, terus juga 1 min P, N min X, ingat kan? Yang itu yang Bernoulli tadi yang atas. Nah, ini kan kalau kita ganti S-nya kan, itu menjadi seperti ini, P pangkat S. S-nya apa ya dong? Yang di soal, I sama dengan 1 sampai N, XI. Ya. Ini juga I sama dengan 1 sampai N, XI. Kita ganti sama S, biar lebih singkat. Jadi seperti ini. Ya. Sebenarnya ini aja bisa, tapi biar lebih singkat kita buat seperti ini. P pangkat S, 1 min PNS. Gitu. P pangkat S sampai sini ya, sampai rumus ini, itu adalah GX. GX di mana X-nya isinya adalah S dengan parameter P. S-nya apa? S-nya adalah statistiknya. Yang ini ya, dalam hal ini itu adalah X-nya. P-nya adalah parameternya. Nah, ini adalah si siapa? Ini kan tidak bergantung pada theta ya, mana tadi? Tidak bergantung pada F, tidak bergantung pada X1, X2, dan Sn. Kecuali kalau misalkan bergantung pada theta gitu. Sedangkan ini dapat berupa konstanta. Ini kan konstantanya sebenarnya tidak ada. Ya kan ya. Nah, itu adalah Hx. Nah, jadi dia seperti itu untuk apa namanya mendefinisikan ini. Ini kan tidak bergantung pada theta dan dapat berupa konstanta. Yang dimana ini tidak ada theta di sini kan ya. Nggak ada P di sini kan ya. Yang ini pun dimunculkan. Sebenarnya dia nggak ada. Ada tapi nggak dianggap gitu kan ya. Nah, satu ini kalau misalkan dikalikan ke dalam, hasilnya tetap ini aja. Dikalikan sama yang orange, hasilnya tetap orange aja gitu. Nggak ada ngaruh. Makanya dapat berupa konstanta. Seperti itu teman-teman. Lanjut. Sifat-sifat statistik inal. Ya, saya cukup. Dalam tema 10.1, misalkan S1, S2, SK merupakan statistik cukup gabungan untuk theta, ya. Dan jika theta duga ada satu-satunya penduga MLE untuk theta, ingat MLE maksimum likelihood estimator di pertemuan 3 kalau nggak salah ya, maka theta duga merupakan fungsi dari S, di mana S-nya ada S1, S2, dan terus sampai SK. Di contoh pertama, terdapat N buah percobaan Bernoulli atau percobaan Bernoulli yang dilakukan secara berkali-kali sebanyak N. Ya, di mana dia akan berubah menjadi XI binomial. Kan harusnya Bernoulli kan ya? Oleh karena dia berlaku berkali menjadi binomial. Dengan parameter dengan 1 kali pulang dan parameternya P. Maka kita tahu yang soal itu S-nya atau statistiknya itu adalah sigma I sama dengan sampai NXI adalah statistik cukup bagi P. Yang tadi kan udah dibuktikan tuh S itu merupakan statistik cukup bagi P, atau kalau tadi dia melambangkan dengan P duga ya. P duga itu merupakan statistik cukup bagi P, tapi diganti S di sini. Nah, S itu berdistribusi binomial NP. Kenapa? Karena dilakukan secara berkali-kali, dari semula hanya sekali, ya, dia bisa dikatakan binomial tapi hanya sekali. Nah, dikata binomial. Tapi kalau dia berkali-kali untuk binomial, dia NP. Maka penduga kemungkinan maksimum MLE bagi P adalah, ini dia. Ingat fungsi likelihood kemarin di pertemuan 3, pertama apa? Kita cari fungsi bersama dulu. L, likelihood tetanya, kita cari fungsi bersamanya, kita masukkan nih. Fx1P, Fx2P, dan seterusnya sampai FxnP. Ya. Setelah itu baru kita sigmakan. Ya, likelihood seperti ini. Ya, ini kan bentuknya karena dia itu adalah binomial, kan ada ini tadi X sampai ke N kan ya. Tapi ini diletakkan di belakang nih. Ini kan X sampai harusnya kan di depan ya, yang ini nih.
Nih yang ini X pangkat N kan ya, sampai N bukan pangkat N. Nah, tapi ini diletakkan di belakang biar banyak dari contoh ini ya. Nih, X pangkat N. Isinya sama, P pangkat X kan ya. Satu min P, N min X. Kan sama sebenarnya. X-nya aja diganti sama sigma ini gitu. Nah, setelah itu kita buat lagi dalam bentuk ini, ya, bentuk X-nya diganti sama S. Lalu kita lengkan, kita logkan. Ini kan kalau P pangkat S ya, kalau kayak ingat itu A pangkat B, itu kalau dilengkan itu jadi eh, A pangkat B jadi B len A gitu ya. Ini kan kalau misalkan P pangkat S ya, yang saya blok itu, P pangkat S itu menjadi S len P. Ya, S len P. Ini N pangkat N, 1 min P pangkat N min S. Ini menjadi N min S len 1 min P. Ya, ingat A pangkat B itu berarti B log atau B len A. P pangkat S, SP, 1 min P N pangkat N min S, berarti NS len N1 min P, gitu. Ya. Terus nanti kita learn-kan juga, ini kita learn-kan juga. Hasilnya juga itu sendiri, kalau kita learn-kan. Nah, setelah di-learn-kan, kita turunkan dia terhadap parameternya. Parameter apa? Theta di sini. Ya, karena di sini theta, kita turunkan terhadap theta. Nah, jadi kalau dari sini kan dia akan menjadi seperti ini. S per P min N S min P. Jadi ini S ln P itu hasil turunnya adalah S per P dikurang NS per 1 min P. Ini dikurang sama ini. Lalu kita buat dia sama dengan 0. Ini pindah luas nih. Yang min ini pindah luas ke kanan. Jadi seperti ini. Nah, saya harus colok lagi. Oke, perhatikan. Nih, masih fotonya. Oke. Nih, SP ya. S per P sama dengan N min S. Nah, ini kan bisa kita kali silang ya. S ini ya. S ini kita kali sama ini kan ya. Ini nih. 1 min P terus ini kali sini. Ya. Maka dapatlah nanti itu adalah yang bawahnya. S min P, mana sih kosongnya? Nih, dapat seperti ini. Jadi, S min SP, terus PN min SP. Ini kan min SP. Ya, ini min SP. Sudah. Mayday. Batalkan. Kami tembak. Mayday. 30% lagi. Tolong. Oke. Nah, berarti tinggal nanti itu adalah S sama dengan P N. Terus karena parameternya adalah P, ya, kita buat P sama dengan, berarti P sama dengan S per N. Nah, ini kan S per N hasilnya kan. Apakah di sini ada mengandung parameternya? Tidak. Maka P itu merupakan fungsi dari bisa cukup S. Gitu. Kita di pertemuan ini, setelah dia diotak-atik ya, atau di eh, apa namanya tuh dihitung-hitung sedemikian rupa sehingga kalau dia tidak mengandung parameternya maka itu merupakan statistik cukup ya. Maka dia merupakan statistik enough ya, cukup dan lengkap. Ya dah, udah itu aja materinya. Lanjut sedikit ya, berapa slide lagi ya, 4 slide lagi pada masa cukup ini. Entar ini hapus dulu. Nih di sini ya, masih di dalam masih cukup. Kalau tadi teorema 10.31, sekarang 10.33.
Misalkan X1, X2, Xn merupakan contoh acak dari sembarang distribusi kontinu dengan fungsi densitas bersama fx theta, maka statistik tataan atau order statistik membentuk statistik cukup gabungan untuk theta. Buktinya, katanya, untuk nilai X1, N, X2, N, dan seterusnya sampai SNN yang tetap dan terikat dengan X1, X2, maka Fx1, theta, Fx2, theta, dan seterusnya sampai S theta itu dibagi sama banyaknya, N faktorial. Di sini dikatakan tuh, apa namanya, mana tadi? Contoh aja sembarang distribusi dengan fungsi dan set bersama fx ya yang atas ini ya. Maka statistik tataan atau order saat ini ya kata-katanya. Order itu membentuk secara cukup gabungan untuk theta. Oleh karenanya di sini menjadi n faktorial. Ini kan bisa coret yang atas sama yang bawah. Maka ada satu part n faktorial. Ini hanya pembuktian saja ya. Maka di mana x 1 n itu minimumnya ya minimum dan seterusnya misal sampai SN itu merupakan kalau semuanya merupakan maksimumnya untuk XI seperti itu ya. Nah, terakhir teorema Rao-Becquerel ya. Teorema Rao-Becquerel ini juga termasuk sifat-sifatnya kalau tadi 10.3.1, 10.3.3, sekarang 10.3.4. Teorema ini sifat-sifat juga. Misalkan X1, X2, Sn mempunyai fungsi densitas bersama fx theta dan S itu adalah fungsi statistik cukup gabungan bagi theta. Jika T adalah sembarang penunggam tak bias untuk tahu theta dan jika T bintang sama dengan nilai harapan T besar S, maka T bintang itu adalah penunggam tak bias bagi tahu theta. T bintang itu adalah fungsi dari S, varian dari T bintang itu lebih kecil sama dengan varian T. Untuk setiap theta dan varian theta bintang lebih kecil dari varian T. Untuk suatu theta, jika benar bahwa T bintang sama dengan T dengan peluangnya 1. Seperti itu. Penjelasan lebih rinci yang bawahnya nih. Berdasarkan teorema di atas, yang 10.34 ya, jika kita menginginkan penduga tak bias dengan ragam yang kecil, penduganya bagus, ya, tidak bias. Ragamnya kecil, artinya tidak beragam, ya. Kita dapat membatasi perhatian kita pada fungsi statistik cukup. Jika terdapat penduga yang tak bias, maka akan ada satu fungsi yang merupakan fungsi dari statistik cukup. Sebut saja adalah ini yang apa namanya tadi ini nih nilai harapan T besar S yang juga tak bias dan memiliki ragam yang kecil. Maka teorema di atas sudah mengarahkan kita untuk mendapatkan umfu yang kemarin semalam. Unequivocally, M-nya apa, V-nya apa, unbiased, estimator gitu. Nah, gitu. Untuk suatu parameter, kita hanya perhitungkan fungsi tak bias dari S dalam pencarian sebuah umfu. Dalam beberapa kasus, dimungkinkan untuk memperlihatkan bahwa hanya ada satu fungsi S yang tidak bias dan tidak umfu. Maka konsep lengkap sangat membantu dalam penentuan penilaian tak bias. Maka maksudnya selain statistik cukup nanti ada statistik cukup dan lengkap. Gitu nih ya. Tapi yang dalam hal ini hanya paling satu cukup aja dulu gitu nih. Jadi ada sifatnya ada 3 teorema ini. Rao, Becquerel ya. Yang ini maka T bintang ada fungsi tak bias bagi tau theta, T bintang ada fungsi dari S dan seterusnya. Terus teorema 10.33 dan teorema 10.31 itu untuk sifat-sifatnya. Sudah selesai materi hari ini. Intinya pada materi hari ini adalah sesuatu parameter statistik itu atau dalam hal ini penduga yang baik itu dia harus merupakan penduga yang cukup dengan syaratnya setelah dia taati sedemikian rupa sehingga dia tidak mengandung parameter. Kalau parameternya theta tidak mengandung theta, kalau dia P tidak mengandung P, kalau dia mu tidak mengandung mu. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan? Ilyas Fauzan? Ada yang mau tanyakan? Tidak, Pak. Tidak. Ingat ya, yang agak rumit itu yang ada di poin 2. Yang ini nih.
cari distribusi peluang dari fungsi yang diketahui. Nah, gitu. Baik, jika tidak ada latihan nih untuk klien. Oh, silakan di screenshot, PJ. Cuma 4 soal ya. Soalnya sama seperti tadi, cuma saya ganti-ganti aja. Bukan saya, ini bukunya bukan. Apa namanya, dia bagus sih, seperti itu. Cuma diganti-ganti, apa yang diganti? Kalau tadi S, ini T, gitu. Kalau tadi distribusinya Bernoulli, ini distribusinya normal. Ini distribusinya Poisson, yang nomor 2. Ini normal lagi, yang ini geometrik. Tapi kan ini sama parameternya. Sigma I sama 1 sampai N semua XI. Ini aja yang pangkat 2 ya. Yang pangkat 2. Yang lebihnya pangkat XI aja gitu. Jadi diganti S, diganti T gitu. Sama seperti tadi. Ya. Tapi ini parameternya T apa namanya ini mu sama dengan theta ya parameternya. Kalau ini apa? Mu gitu nih. Kalau ini juga mu sama dengan nol dan situnya. Gitu. Udah ada screenshot? Sudah, Pak. Ada yang mau tanyakan? Sudah? Seperti biasa saya buat di kertas selembar ya. Boleh folio, boleh binder, boleh HPS ya. Eh, boleh apa namanya? Apalagi ya? Binder, HPS, folio, boleh buku biasa ya. Kertas yang tengah-tengah itu boleh. Boleh karton juga boleh. Yang cocok kan matematik, matematik 24. Saya bilang boleh karton, beneran pakai karton dia, demi Allah, ada di meja saya. Karton dikumpulnya, nulis jadi seperti pakai spidol atau tip X gitulah, karton hitam. Kocak nih orang. Mungkin di rumahnya ada karton, ya daripada menghabisi buku ya pakai ini aja lah kumpul sama Pak Arif. Dikumpul, kemarin saya koreksi itu. Kocak kata orang matematik emang. Dan memang beragam, bindernya kecil, bindernya besar, ada polio, ada buku kecil. Kenapa saya tidak mempatok misalkan, oh mau pakai polio semua, atau pakai binder semua, atau kadang ada yang nggak punya. Dan mereka harus beli kan ya, gitu. Yang penting yang ada aja lah. Karena yang saya inginkan ada kalian paham atau nggak, ngerti atau nggak apa yang saya ajarkan, dengan latihan itu. Ya walaupun 95% ada ChatGPT yang di jawabannya seperti itu ya. Atau misalkan dia punya teman. Ya, saya lihat tuh di karena matematik saya sudah juga di saat saya pembuktian. Saya mengajarkan seperti ini, tapi stepannya beda, hasilnya benar. Ah, ini minus sekian nih saya buat nih. Maksudnya ini ChatGPT udah nampak kali. Makanya sebenarnya yang bagus itu apa misalnya ngerjakan sendiri-sendiri gitu. Ya. Oke, silakan stop record dulu ya kita bicara-bicara nih. Nanti kepanjangan kalau kalian ikut terus. Kasihan untuk apa namanya convertnya.